Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali mahasiswa pelatihan TOEFL Preparation kelas 2B dengan Mr. Yudi dan Miss Tia. Dan hari ini kita akan membahas sedikit atau mereview terlebih dahulu tentang materi structure secara garis besar yang pernah kita pelajari. Tapi ini hanya highlight saja. Karena kemarin dengan Mr. Yudi sudah ada yang mengerjakan review 1. Nah, sekarang saya memberikan analisa terhadap review 1 itu. Sebelum saya berikan analisanya, saya mau jelaskan dulu atau saya mau berikan gambaran secara umum bagaimanakah proses menyelesaikan atau mengetahui apa itu, karena kemarin masih saya lihat ada yang bertanya ini nomor 16 bagaimana apa instruksinya. Jadi masih ada keraguan-raguan mengenai bentuk dan cara menjawab bagian soal pada TOEFL. Nah, saya akan review dulu tentang bagian yang ada pada structure di TOEFL test. Di structure TOEFL test itu ada dua bagian, part A dan part B. Sekarang kita masuk ke bagian yang pertama, yaitu part A. Part A ini jumlah pertanyaannya ada 15 pertanyaan. Dan dalam 15 pertanyaan itu kita diberikan opsi A, opsi B, opsi C, dan opsi D. Lalu kita disuruh mencari dari keempat opsi itu, A, B, C, dan D, manakah jawaban ataukah manakah opsi yang tepat untuk melengkapi soal tersebut. Jadi kita disuruh mencari dari A, B, C, dan D, mana yang paling tepat untuk melengkapi yang kosong di soal itu. Jadi kita cari jawaban yang benar. Bisa dipahami? Nah, untuk memfamiliarkan diri kita dengan 15 soal ini, saya berikan beberapa soal yang barangkali ini tidak ketentuan 100% begini, tapi barangkali soal di part A itu adalah satu soal simple sentence. Nah, kalau simple sentence kita mesti ingat lagi nih, bagaimana pola simple sentence, lalu apa gangguan pada simple sentence, dan apa saja yang bisa menjadi subjek dalam simple sentence, dan bagaimana verbnya. Pahami lagi itu. Yang kedua, bisa saja yang dibahas itu nanti yang diuji itu adalah pengetahuan kita tentang compound sentence. Nah, kalau compound sentence kita ingat lagi dong apa saja konektornya untuk compound sentence, kemudian bagaimana pola si compound sentence itu, dan beberapa penjelasan lainnya tentang compound sentence yang telah dipelajari di kelas. Atau yang ketiga, bisa saja yang dibahas itu adalah noun clause, adjective clause, atau dia bisa saja adverb clause. Nah, yang tiga-tiganya ini termasuk ke kategori complex sentence. Ketiga-tiga ini memiliki pola yang sama, yaitu konektor, subjek, dan verb. Tapi masing-masingnya mempunyai pola dan fungsi serta konektor yang berbeda bentuknya. Bisa dipahami? Nah, lihat lagi catatannya. Atau mungkin yang ditanyakan di soal itu adalah tentang inversion. Kalau yang ditanya itu soal inversion, berarti kita harus ingat lagi apa syarat terjadinya inversion dan bagaimana pola kalimat inversion.
lihat lagi catatannya agar bisa menganalisa ketika melihat soal yang menguji inversion. Atau mungkin nanti yang diuji di soal yang 15 itu adalah parallel structure. Kalau parallel structure, kita mesti ingat lagi ada yang bentuknya single, and, or, but, atau yang dengan pasangannya. Not only, but also either, or, neither, nor, both, and. Dengan hal yang mesti dia samakan, word class yang berada di antara si konektor itu. Mohon lihat lagi catatannya agar selalu ada di kepala kita. Lalu yang mungkin ada di soal 15 itu adalah materi tentang comparative dan superlative. Kalau materinya ini berarti harus ingat lagi pola kalimat komparatif bagaimana, pola kalimat superlatif bagaimana, yang satu silabel dan yang dua silabel. Nah, jadi itulah kira-kira prediksi dari 15 soal itu barangkali muncul salah satu dari ini. Dan berapa jumlah simple sentence we don't know. Berapa jumlah adverb clause nanti yang diuji kita nggak pernah tahu. Selagi kita bisa memahami konsepnya, apapun bentuk soalnya akan bisa kita selesaikan. Nah, soalnya part A itu adalah seperti ini. Nih, ini bentuk soalnya nih. Ada salah satu soal, lalu ada option A, B, C, dan D. Nah, disinilah kita mulai menganalisa. Semua kan di kepala kita. Nah, kita tuangkan, kita lihat soal yang ini. Mark Twain, bla 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 bla, the years after the Civil War, the Civil War, the Gilded Age. Satu, langkahnya adalah baca baik-baik. Ya, nggak boleh ceroboh, baca baik-baik, lalu tentukan elemen yang sudah ada. Mark Twain, ini adalah noun, berarti noun bisa menjadi subjek. Nah, subjek. Kalau ini subjek, berarti lihat dulu sisanya. Apakah dia simple sentence mungkin? Atau ini compound? Kalau compound nggak mungkin, nggak ada konektor. Kalau adverb gimana? Nggak mungkin juga tidak ada konektor adverb di sini. Atau complex sentence, nggak mungkin juga nggak ada konektornya, karena semua kompleks itu harus ada konektornya, ya. Oke. Oh, apa yang hilang? Berarti yang hilang adalah verb. Kalau yang hilang adalah verb, kita sudah mengetahui jenis-jenis verb dan fungsi verb itu bagaimana. Kita cari dari option A, B, C, dan D, manakah yang membawa verb saja. Eliminasi yang tidak membawa verb. Ini enggak. Ini juga enggak membawa subjek, ini 2, karena kita sudah ada subjek, kita enggak butuh lagi. Lalu, mana lagi yang verb? Kalau kita pilih B sebagai verb, calling tanpa to be bukan verb, jadi eliminasi juga. So, jawabannya adalah alpha. Nah, begitu proses menganalisanya kira-kira. Oke, itu part A. Sekarang kita masuk ke contoh part B dan kita akan ketahui juga berapa jumlah soal di part B ini. Oke. Part B itu ada 25 pertanyaan. 25 pertanyaan ini masih sama, kita akan diberikan opsi A, opsi B, opsi C, dan opsi D, ya. Tapi ini berbeda apa yang kita lakukan terhadap opsi ini. Di part A kita disuruh mencari mana yang tepat, ya. Di part B kita akan disuruh mencari bahagian yang salah di antara si A, B, C, dan D. Itu bedanya part A dan part B. Di part A disuruh mencari yang benar melengkapi soal, yang part B kita disuruh mencari yang salah atau yang error dalam opsi itu, A kah, B kah, C kah, atau D kah. Right.
Sama dengan part A, ada identifikasi soal yang akan sering muncul di dalam part B ini. Yang pertama yang sering muncul itu mungkin ya, nanti adalah bahasan tentang noun. Noun ini banyak materinya. Ada yang perlu kita pahami itu adalah noun singular, noun plural, countable, uncountable, irregular plural noun, compound noun, dan ciri-ciri noun yang lainnya. Kemudian bisa saja yang dibahas itu adalah verb. Jika subjeknya singular, bagaimana verbnya? Atau yang dibutuhkan itu kalimat aktifkah atau yang dibutuhkan kalimat pasifkah? Dan dengan ketentuan jika ada will, bagaimana verbnya? Ketentuan itu kita lihat di buku lagi ya, catatan lagi. Lalu ada yang mungkin muncul itu bahasan tentang adjektif. Adjektif ini apa yang harus kita pahami? Ciri-ciri adjektif, fungsi adjektif, posisi adjektif, adjektif dengan suffix, present participle, verbal adjektif, semuanya sudah harus kita pahami. Adverb, kalau adverb apa yang harus kita pahami lagi? Kita belajar ada li sebagai adjektif dan juga ada li sebagai adverb ya. Lalu ini kan berbeda bentukannya dan fungsinya juga berbeda. Pronoun, subject pronoun, object pronoun, possessive adjective, possessive pronoun, dan pronoun referent harus sudah dipahami. Kemudian mungkin juga yang tadi muncul di 15 soal yang pertama, comparative, parallel structure atau inversion barangkali juga muncul di part B ini. Enggak peduli kita apakah dia akan muncul di part A atau part B. Nah, itu kesimpulannya sekarang. Yang sering muncul di part A yang tadi saya jelaskan. Yang mungkin sering muncul di part B adalah yang saya jelaskan ini. Tapi itu tidak konsep yang 100%. Jadi apapun bentuk pemahaman dan konsep yang kita pelajari di kelas, dia barangkali bisa saja muncul di part A atau bisa saja dia muncul di part B. Right? Dengan trik dan penjelasan yang sudah diberikan di kelas, itu akan memudahkan kita menganalisa. Oh, ini adalah materi ini yang diuji. Kalau materi ini yang diuji, saya harus begini menyelesaikannya. Oke? Nah, contoh soal di part B ini adalah yang ini. Nah, yang bentuknya seperti ini. Ada yang di garis bawah, kemudian di garis bawah A gini, B, C, dan D. Kemudian kita disuruh memilih yang mana yang tidak tepat di antara opsi itu. Langkah pertamanya baca dulu baik-baik, jangan langsung fokus ke bagian A, B, C, dan D untuk memulai mengerjakan ini. Nanti kalau sudah expert mah gampang aja tinggal lihat, oh ini yang salah. Tapi kalau baru kita belajar menganalisanya, baca baik-baik dulu sampai titik. A 21-year-old man became the second casualty yesterday. Oh, ini pas nih ya. Okay. When he loses control of his truck. Kejadiannya di masa lalu, verbnya verb yang kedua. Yesterday penandanya. Berarti ini dua kejadian yang terjadi di masa lalu. Disambungkan dengan when. Ini kan subjek lagi, sudah oke, verb lagi. Nah, yang diuji di sini adalah verbnya. Kejadiannya di kan masa lalu. Kenapa loses controlnya sekarang? Jadi yang salahnya adalah C. Yang diuji di sini adalah verb. Oke, bisa dipahami? Itu bedanya antara part A dan part B pada TOEFL structure. 15 soal yang pertama, 25 soal yang kedua, atau part B dengan cara mengerjakan yang part A memilih yang benar dan part B memilih bagian yang error atau yang salah. Right? Jadi kita ambil kesimpulan bahwa di structure ini ada dua bagian, ada part A 15 soalnya dan part B 25 soalnya. Total soalnya adalah 40 soal dan ini dikerjakan dalam waktu selama 25 menit.
strategi di part A sudah diberikan, part B juga sudah diberikan, jumlah soal 40, trik diberikan juga ketika belajar. Ini mesti diselesaikan dalam waktu 25 menit. Oke, kemarin kan sudah bahas review, mengerjakan review ya, sudah ada yang upload review juga ke Google Classroom tentang review 1. Nah, soal review 1 adalah ini kan soal review 1. Nah, proses pencahariannya di kepala kita itu yang mau saya berikan analisanya. Untuk beberapa soal saja, bukan untuk semua soalnya. Nanti saya pilih 2 atau 3 soal saja di sini. Kita lihat jawabannya. Kemarin kan sudah mengerjakan, coba dicek jawabannya berapa benarnya. Nah, kita mulai dari nomor 1. Saya berikan nomor 1. Yang diuji di sini setelah kita baca baik-baik, nomor 1 itu yang diuji adalah simple sentence. Oke, simple sentence, ingat materinya kita mesti ada subjek dan mesti ada verb dalam kalimat itu. Kita baca dulu yang ada di kalimat nomor 1. A necessary dimension. Oh, itu kan subjek. Oh, itu kan noun. Noun bisa kan menjadi subjek atau dia bisa menjadi objek. Kalau dia menjadi subjek, berarti dia akan disambung dengan verb. Apakah ini subjek? Adakah verb setelah si a necessary dimension? Enggak ada. Berarti ini noun sebagai objek semuanya. Kalau yang diuji adalah simple sentence, berarti kita mesti apa nih? Apa yang harus ada? Harus ada subjek, harus ada verb. Berarti di opsi kita harus mencari mana yang membawa subjek dan mana yang membawa verb. Oke, ini ada subjek, ada verb, option A? Enggak ada. Nah, gini prosesnya. Di option B ada? Ada. Bisa jadi di jawabannya. Lihat dulu yang C. Di C ada subjek, noun, ada. Ada verb, di ini nggak mungkin. Di yang D ada subjek, ada. Ada verb, ada. Berarti ini yang mungkin. Lalu kita pilih yang mana yang paling logis di antara B dan D ini untuk melengkapinya. Alright, kita sudah ada objek ya, a necessary. Bolehkah? Akankah dia lebih baik time is a necessary dimension atau it is time a necessary dimension? Nggak mungkin deh secara logikanya. Jadi jawabannya adalah bravo. Oke. Nah, nomor 2. Kita lihat nomor 2 ini. Oke, penandanya adalah di antara 2 koma, ada 2 materi yang kita pelajari, ada apositif, ada adjective clause juga. Apositif ini bentuknya noun atau noun phrase. Kalau adjective clause ini ada konektor, subjek sama verb. Oh, yang mana nih? Apakah yang diuji apositif atau adjective clause? Yang diuji adalah, lihat opsinya. Opsinya ada konektor semuanya. Berarti yang diuji ini adalah adjective clause. Kalau adjective clause harus ada konektor dulu. Oke, semuanya membawa konektor? Semuanya membawa konektor. Jadi semuanya berkemungkinan benar. Oke, adjective clause itu dia akan menjelaskan noun ya. Lihat dulu nounnya benda atau orang. Oh, benda. Oh no, orang. Yes, ini orangnya ya kan. Jackie, Joyner, Casey, ini Carsi ini. Kalau ini adalah orang, berarti yang mana yang paling tepat untuk menjelaskan konektor orang? Which, apakah tepat? No. Whose setting, apakah kepunyaan? No. Whoever, ini kalau who bedanya dengan whoever itu nggak jelas siapanya. Kalau who baru tepat orangnya. Jadi jawabannya adalah deltanya. Jika kita membawa semua konsep itu dengan baik, maka akan terasa gampang. Tapi jika masih berpikir keras begitu ya, ingat kata Mr. Yudi, practice makes perfect. Oke. Nomor 3 saya agak ragu karena mungkin ada kesalahan di sini, jadi kita abaikan saja. Nah, kita masuk. Kemarin kan sudah mengerjakan latihannya ya. Ada yang memberikan latihannya. Coba dicek. Nomor 4 jawabannya C, yang diuji adalah adverb clause. Nih, nomor 5 adalah delta. Jawabannya yang diuji komparatif. Nomor 6 yang diuji adverb clause. Jawabannya bravo. Nomor 7 bravo yang diuji simple sentence. Nomor 8 alpha yang diuji double comparative. Nomor 9 yang diuji noun clause sebagai subjek. Jawabannya alpha. Dan nomor 10
delta, 11 alpha yang diuji inversion, 12 alpha yang diuji jiran, 13 alpha yang diuji noun clause sebagai objek, 14 Charlie yang diuji verb pasif, yang nomor 15 Bravo yang diuji adalah komparatif dan superlatif. Nah, itulah bentukannya. Oke, kalau dilihat lagi jawabannya silakan. Oke. Nah, yang part B, ini baru mencari yang salah. Kita lihat yang salah yang mana. Masing-masing pasti punya hal yang diuji. Nah, nomor 16 itu yang diuji adalah objek pronoun. Objek pronoun yang mana yang salah? They. They di sini sebagai objek, bukan they harusnya adalah them. Nomor 17 yang diuji adalah noun, plural atau singular. Penanda singular. Gak mungkin ada ending s di belakangnya. Nah, seperti ini proses menjelaskannya atau berpikirnya. Nomor 18 yang diuji adalah gerund. Di sini kesalahannya. Nomor 19 yang diuji adalah noun plural. Ya, di sini adalah kesalahannya. Silakan dibaca. Nomor 20 yang diuji adalah tentang superlatif. Di sini adalah masalahnya. Nomor 21 reduce adjective clause. Nomor 22 noun. Nomor 23 noun yang adjektif yang menjelaskan noun. Nah, ini terbalik dia. Oke. Nomor 24 adjektif juga yang menjelaskan noun. Racial, equality harusnya. 25 adjektif yang berbentuk present participle, harusnya dia celebrated. Nah, begitu prosesnya. Jadi harus tahu dulu yang diuji apa, kemudian baru cari. Saya nggak bisa seperti itu, saya udah tahu aja. Karena mungkin kemampuan bahasa Inggrisnya bagus, nggak apa-apa, nggak masalah. Yang penting bisa menjawabnya. Nomor 26, lihat aja jawabannya langsung. Nah, Lisa lagi 27 Charlie, 26 Charlie, 27 Alpha, 28 Bravo, 29 Alpha, 30 Bravo, 31 Delta, 32 Charlie, 33 Alpha, 34 Delta, 35 Delta, 36 Delta, 37 Bravo, 38 Bravo, 39 Delta, dan 40 Bravo. Oke, begitulah proses mereview dengan cara singkat ini. Lihat kembali catatannya, latihan yang banyak. Nah, setelah ini saya ada latihan lagi, tapi latihannya secara online saya bikin di Google Form. Silakan diakses Google Form itu, nanti hasilnya akan keluar otomatis setelah selesai mengerjakannya. Silakan masuk ke langkah 4. Bye.